Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Terutama kabar hatinya ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini materi yang kita bahas itu Don't Be Sad, menata batin saat sedih. Saya akan mulai dengan pertanyaan, adakah di antara kita yang gak pernah sedih? Gak ada ya. Sedih itu adalah bagian dari fitrah manusia. Gak ada satupun manusia yang bisa lepas dari kesedihan. Setiap kita, semua orang hampir bisa dipastikan pernah yang mengalami namanya sedih. Bahkan para rasul, para nabi pun mereka sedih. Seperti Nabi Yakub sedih karena kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Nabi Nuh sedih karena kehilangan anak dan istrinya. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga sedih ketika kehilangan istrinya dan kehilangan pamannya. Tapi apa bedanya? Bedanya kesedihan para nabi dan rasul itu tidak melampaui batas dan tidak sampai melemahkan iman. Nah, ini nih bedanya dengan kita yang kadang tidak bisa memahami batas-batas kesedihan. Akhirnya apa? Kita terlalu larut dalam kegundahan. Bahkan kesedihan itu bisa sampai mengubah karakter kita, bahkan sampai frustasi. Karena memang biasanya orang yang mengalami keadaan kayak gitu, itu mereka yang lemah ilmu agamanya, yang selalu resah jiwanya. Jadi gak mau belajar. Tapi yang dibesarkan itu angan-angannya, yang besar itu harapannya, salah menempatkan cinta. Maka ketika yang dicintainya hilang, itu udah kayak hilang pegangan tuh. Menjerit-jerit, stres, putus asa, na'udzubillah. Jadi teman-teman sekalian, ada waktunya kita sedih. Kita tuh punya sindrom suka memanjangkan kesedihan, seakan Allah itu gak wujud dalam kehidupan. Mungkin ada waktunya kita sedih karena ini, sedih karena itu, karena kehilangan sesuatu, dihina orang, disakiti orang, ya macam-macam lah. Tapi bagaimana kita bisa mengelola itu, kita bisa menata ruang batin kita supaya nggak tenggelam di dalamnya dan segera bangkit menjadi hamba yang semakin baik. Ada kalimat dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau mengatakan bahwa sedih itu melemahkan hati, melemaskan tekad kebaikan, dan membahayakan kemauan berbuat baik. Ya enggak sih teman-teman, Bapak Ibu sekalian, orang tuh kalau lagi sedih bawaannya gimana? Bawaannya tuh lemes, gak mau ngapa-ngapain, mager, gak ada gairah. Kalau dalam ilmu energi ya, kesedihan itu titik energi yang paling rendah. Itulah kenapa kalimat berikutnya kata Ibnul Qayyim, tidak ada yang lebih disenangi setan melebihi sedihnya seorang mukmin. Makanya ketika kita lagi sedih, kita gak boleh berpikir seandainya aja dulu aku begini, seandainya aja dulu aku begitu. Itu gak boleh. Karena apa? Karena akan membuat kita semakin menderita. Lalu bagaimana caranya menata batinnya saat sedih? Ada keyakinan yang perlu kita hujamkan dalam diri. Yang pertama, sadari, yakini bahwa semua itu terjadi atas izin Allah. Itu dulu. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Yang menarik itu kalimat berikutnya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah atas kejadian yang menimpanya itu, yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya. Jadi memang iman itu yang akhirnya menghadirkan energi positif untuk kita berlapang dada dan menerima. Kita tuh gak perlu menghabiskan waktu untuk membalas keburukan dengan keburukan. Sebetulnya rugi loh. Rugi kalau kita balas keburukan dengan keburukan. Karena berarti kita gagal mengarahkan lautan energi yang sudah kita terima untuk kita pakai ke arah yang kurang baik. Harusnya kita arahkan ke arah yang lebih positif.
Kita udah pernah belajar memilih pikiran ya. Jadi daripada membalas keburukan orang lain, mending kita berpikir hal-hal yang baik, yang positif. Kayak misalnya, ya Allah, jika ini memang kehendak-Mu, maka aku terima sepenuhnya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah Engkau maafkan aku, Engkau sayangi aku, dan Engkau gugurkan semua dosa-dosaku. Itu justru lebih baik. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, barang siapa yang memandang dunia ini dengan pandangan keimanan, maka dia akan menemukan keindahan di setiap takdir kehidupan. Wahai jiwa-jiwa yang lagi merasa sedih, yang lagi merasa susah, gundah, gelisah, mungkin karena masalah-masalah yang menerpa, saya mau ngomong dari hati ke hati, ketahuilah bahwa semuanya indah, karena semuanya adalah kehendak Allah. Dialah Allah yang gak akan pernah menzolimi hambanya. Dialah Allah yang hanya menginginkan kebaikan bagi hambanya. Dia Allah yang selalu ada bersama hambanya. Dialah Allah yang mendengar semua keluh kesah dan rintihan hambanya. Dialah Allah yang melihat tangis, lelah, dan upaya kita. Dan dialah Allah yang gak pernah keliru dalam sentuhan indah takdir ketetapannya. Orang yang beriman itu yakin Allah menjadikan perkara yang tertulis lebih indah dari apa yang kita inginkan. Apa yang Allah takdirkan itu pasti lebih indah dari apa yang kita inginkan. Takdir Allah yang kita alami itu lebih baik dari semua mimpi-mimpi kita. Kadang-kadang kitanya aja yang suka tergesa-gesa agar Allah mewujudkan apa yang kita inginkan. Tenang aja, yang terbaik dari Allah akan datang meskipun butuh waktu. Jadi ngomongin takdir ini memang agak dalam dan indah ya teman-teman. Ada beberapa kata kunci untuk kita bisa memahami takdir yang Allah tetapkan. Yang pertama, Allah Maha Adil. Allah gak mungkin zolim. Jadi kalau bicara takdir, kita gak boleh melepaskan sifat keadilan Allah. Sifat kemahatauan Allah, Allah Maha Tahu, Allah Maha Benar, Allah Maha Adil, dan gak pernah zolim. Yang kedua, takdir itu rahasia, disembunyikan sama Allah. Untuk apa? Untuk menguji kita, mau gak kita berbaik sangka. Tugas kita kan berbaik sangka, merencanakan yang terbaik, memilih yang terbaik, berdoa yang terbaik, ikhtiar yang terbaik, dan tawakal yang terbaik. Yang ketiga, takdir itu menjadi indah ketika kita sikapi dengan ketaatan kepada Allah. Jangan suka menyempitkan makna ujian, seakan-akan ujian itu cuma yang gak enak-enaknya aja. Padahal yang enak ataupun gak enak, semuanya itu ujian. Ayatnya, وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kita akan diuji dengan yang enak dan yang gak enak, yang baik dan yang buruk, yang kita suka dengan yang gak kita suka. Semuanya itu ujian, sehat ujian, sakit ujian, mendapatkan itu ujian, kehilangan itu ujian, punya uang ujian, gak punya uang juga ujian, dihina ujian, dipuji ujian. Jadi semua itu ujian, dan semua ujian itu akan lulus dan indah kalau kita sikapi dengan ketaatan. Siapapun yang mau berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan dimuliakan dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia sangkakan. Kadang-kadang Bapak Ibu, Allah kasih kita masalah itu karena memang kita perlu masalah itu. Kita perlu ngerasain susah, karena saat kita susah muncul rasa butuh. Saat kita ngalamin susah, masalah hati yang keras jadi lembut. Jiwa yang kering jadi hidup. Batin kita yang awalnya kaku itu jadi mudah tersentuh, mudah bergetar. Dan itu rezeki besar teman-teman. Kadang kesusahan dan masalah yang kita alami meleburkan ego kita. Kita baru sadar kalau kita begitu lemah dan gak bisa tanpa pertolongan Allah. Kalau kita gak ngalamin susah, gak ketemu kesimpulan dan rasa butuh itu. Kadang-kadang kita perlu susah supaya melunturkan dosa dan salah. Kadang-kadang kita perlu susah supaya kita bisa merasakan nikmatnya sujud.
Kalau kita enak terus, lupa diri kita. Kalau kita menang terus, bangga diri. Kalau kita sukses terus, lalai kita. Kalau mudah terus, bakal lemah kita. Kadang kita perlu kalah, ujungnya jadi hikmah. Kita perlu gagal supaya kita bisa terus bertumbuh dan belajar. Kita perlu ngerasain gelap hidup agar doa kita jadi sepenuh rasa. Teman-teman yang dirahmati Allah, kata Sayyidina Ali yang itu indah dan berkesan banget buat saya, menurut saya ya. Kata Sayyidina Ali, aku berdoa kepada Allah, jika Allah kabulkan apa yang aku minta, aku bahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan apa yang aku minta, aku lebih bahagia. Kenapa begitu? Ya karena pertama pilihanku, sedangkan yang kedua itu adalah pilihan Allah. Dan pilihannya Allah itu pastilah yang terbaik untukku. Masya Allah, indah banget ya. Karena sebenarnya Allah itu bukan gak ngabulin. Allah itu sudah janji, sudah jaminan Allah ketika kita meminta kepadanya pasti dikabulkan. Namun Allah sering mengganti apa yang kita pinta itu dengan yang lebih baik dan yang lebih kita butuhkan. Kita jangan mengkhawatirkan doa kita nggak terkabul Bapak Ibu. Justru yang kita khawatirkan itu adalah saat kita berhenti berdoa, saat kita sudah tidak mau lagi berdoa. Ingatlah, ketika doa sudah terucap, maka karunia Allah sedang menanti pada waktu yang paling tepat dalam bentuk yang paling baik. Tapi berapa banyak di antara kita yang gampang banget kecewa sama Allah. Padahal kita banyak lalainya, kita banyak dosanya. Kita memang punya mau, tapi Allah juga punya mau. Dan bahagia itu akan jadi milik kita ketika apapun yang Allah mau menjadi maunya kita. Sebetulnya teman-teman, yang diuji itu bukan kemampuan, tapi kemauan. Kalau mampu, Allah tahu kita mampu. Nggak mungkin Allah ngasih ujian ke kita kalau kita nggak mampu. Allah yang paling tahu kapasitas kemampuan hambanya. Jadi semua sudah terukur. Bukan kemampuan yang diuji, tapi kemauan. Sebesar apa tekad kita untuk menjadi hamba yang baik. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, beliau bilang begini, salah satu tanda lemahnya iman itu adalah tidak melihat lembutnya takdir. Karena memang kembali lagi, hanya dengan pandangan iman, sepahit apapun ujian, itu akan menjadi terasa ringan. Yang perlu kita ingat dan perlu kita hujamkan dalam hati Bapak Ibu teman-teman sekalian, semua bisa ditolong Allah. Gak peduli sebesar apapun masalah yang ingin kita selesaikan, gak peduli sebesar apa impian yang ingin kita wujudkan, semua itu tergantung seberapa baik kualitas keyakinan kita kepada Allah. Bukan tentang sehebat apa diri kita, karena mau semua jin dan manusia bergabung bantuin kita, kalau Allah gak nolong gak bisa. Begitu pula sebaliknya. Semua jin dan manusia mau menghalangi kita, kalau Allah nolong kita, siapa yang bisa menghalangi? Ayatnya, "Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurkum min ba'di." Kalau Allah sudah menolong kamu, siapa bisa menghalangi kamu? Dan kalau Allah nggak nolong kamu, siapa lagi yang bisa nolong kamu? Jelas sekali Bapak Ibu, hanya Allah yang dapat menolong kita. Ada jurus atau cara untuk melepas sedih, ya. Yang pertama, mengaku. Jadi kita akui, kita terima kalau Anda itu lagi sedih. Akui kalau Anda lagi sedih, gak perlu juga sih menampakkan depan orang, tapi akui aja dalam diri, jangan disangkal. Jangan disangkal, enggak kok, aku gak apa-apa, aku baik-baik aja, aku kuat kok, aku gak apa-apa. Jangan seperti itu, jangan disangkal, jangan dipendam, itu lama-lama numpuk. Kalau udah numpuk, itu akan jadi bom waktu yang kapan aja bisa meledak. Kalau sudah meledak, yang hancur bukan cuma diri kita, tapi juga orang lain. Sedih itu reaksi normal, kalau perlu nangis ya nangis. Saat kita menerima emosi kita, maka kita akan lebih mudah untuk menatanya. Jadi terima dulu, akui dulu kalau kita sedih,
nanti baru kita bisa menatanya. Nah, pertanyaannya, apa aja yang diakui selain mengakui rasa tadi? Ada dua lagi yang perlu kita akui teman-teman. Yang pertama, akui nikmat. Karena dalam keadaan seberat apapun, kemudahan dan nikmat yang Allah kasih itu jauh lebih banyak. Itu udah jaminan Allah dan kita semua sudah tahu ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika Allah menutup satu pintu, di saat yang bersamaan Allah buka pintu yang lain. Tapi kadang-kadang kita terlalu lama menatap dan meratapi pintu yang tertutup itu. Menangis, mengapa ya Allah, mengapa pintunya Engkau tutup ya Rob? Sampai kita nggak bisa sempat untuk melihat pintu lain yang sebetulnya Allah buka. Akui nikmat itu. Akui segala nikmat yang sudah Allah beri kepada kita. Dan yang kedua, akui dosa. Jangan pernah malu untuk kembali kepada Allah. Tujuan terbesarnya syaitan yaitu agar kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena saat kalian berputus asa, kalian tuh berhenti memohon ampun setelah mengulangi dosa. Maka teruslah kembali balik kepada jalan Allah saat kita mengulangi dosa. Kenapa sih teman-teman kalau putus asa itu dosa besar, bahkan bisa lebih besar dari dosa apapun? Karena orang kalau udah putus asa itu gak mau balik, gak mau kembali ke jalan Allah. Na'udzubillah. Selanjutnya, saat sedih mengadulah kepada Allah. Bahkan, kata para ulama, mengadu kepada Allah itu adalah penyembuh bagi jiwa yang hampa, dari pikiran yang bimbang, dan dari hati yang terluka. Allah lah sebaik-baik tempat curhat. Gak ada yang paling ngertiin suasana batin kita melebihi Rob kita. Dia itu Sami'un Alim, yang mau dengerin kita dan yang paling ngertiin kita. Akui dan adukan semua rasa sedih, gundah, gelisah, rasa kecewa kita kepada Allah. Yakinkan di hati Allah mendengar dan Allah tahu. Coba ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdoa itu, apalagi kalau waktu-waktu tahajud itu lebih terasa nikmat. Coba saat berdoa itu hadirkan hatinya, hadirkan rasa itu, hadirkan rasa apapun yang membuat Anda nggak nyaman. Mungkin ada kesedihan di situ, ada kekecewaan di situ. Jadi apapun, hadirkan rasa itu, kemudian adukan kepada Allah. Ya Allah, nggak enak rasanya. Ya Allah, aku capek. Ya Allah, perih rasanya. Ya Allah, hamba sedang merasa kecewa. Hamba gundah ya Rob. Kemudian kalau kita sudah mengakui segala rasa yang kita rasakan, kemudian akui nikmat. Akui nikmat teman-teman. Tapi makasih ya Allah, ada begitu banyak nikmat darimu yang mungkin lupa untuk hamba syukuri. Akui semua nikmat yang sudah Allah kasih. Allah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih ya Allah atas kebahagiaan yang Engkau titipkan ini. Ada begitu banyak karunia yang Engkau anugerahkan dalam hidup hamba. Padahal ya Allah, hamba banyak dosa. Padahal ya Allah, dosaku begitu banyak. Salatku belum benar, amalku masih sedikit. Ya Allah, abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ampuni aku ya Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Duhai Allah, gak ada yang bisa melapangkan segala kesempitan. Gak ada yang bisa memudahkan apa-apa yang sulit. Gak ada ya Allah, gak ada yang bisa menyembuhkan segala sakit. Gak ada yang bisa memulihkan segala luka kecuali Engkau ya Rob. Hanya Engkau, Rob semesta. La haula wa la quwata illa billah. Jadi cobain Bapak Ibu berdoa, adukan, akui semua yang kita rasakan, adukan semuanya hanya kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan setelah itu hati kita merasa lebih lega dan Allah kasih jalan keluar yang terbaik di setiap masalah kita. Terima kasih, semoga ada manfaatnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.